Pada upacara penghargaan putranya, wanita ini secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada seorang pria asing di hadapan semua orang. Sementara suaminya yang telah mendukungnya dengan diam-diam sepanjang waktu diabaikan seolah-olah dia tidak ada. Dan ketika dia mengundang pria itu ke atas panggung, menyebutnya sebagai anggota keluarga terdekatnya, barulah pria bernama Lin Morad menyadari bahwa pernikahan 10 tahunnya hanyalah sebuah lelukan besar. Cerita ini bermula beberapa hari sebelumnya. Lin Morad, yang dianggap oleh orang luar sebagai pria tak berguna yang hidup dari istrinya, sedang bersiap untuk mengundurkan diri dari perusahaannya. Dulu sebagai anggota pendiri inti, dia telah membantu istrinya, Qin Zuyao, membangun perusahaan menjadi salah satu dari 10 besar di negara itu dalam waktu 3 tahun. Namun, 10 tahun dedikasinya hanya menuai penghinaan dari istrinya dan anaknya. Selama dia dirawat di rumah sakit, penelitian dan pengembangan perusahaan terhenti. Namun istrinya sudah mendapatkan insinyur pengganti. Lebih menyedihkan lagi, anaknya, Qin Shiwan, memohon kepada pria lain, Chu Hanwan, untuk menggantikan ayahnya selama sehari di upacara penghargaan kompetisi sains. Di hadapan surat perpisahan tulisan tangan suaminya, Qin Zuyao di bawah ejekan kekasih, dan anaknya dengan acuh tak acuh membuangnya, menganggapnya sebagai kertas bekas yang murah dan kekanak-kanakan. Pak Edi. Bu Emi, tolong berikan ke Farah. Harus ke dia langsung. Baik Pak, tenang saja. Di sini? Kamu sudah dewasa, tapi kayak anak kecil. Nggak takut dilihat pacar. Kamu mengejek aku ya? Kapan aku punya pacar? Seluruh keluarga Siregar tahu. Selama ini aku menunggumu. Bucin banget kamu. Ingat istri terus, menghindariku ya? Nggak lagi lah. Sekarang cuma ingin bekerja. Yang penting saja, kata Rudy, proses IPO saham grup Saintek terhambat. Dulu, kamu sendirian memasukkan grup Saintek ke 100 besar perusahaan teknologi dunia. Sekarang IPO saham mandek, hanya kamu yang bisa membantu. Jangankan jadi CEO, kamu mau saham lebih banyak juga boleh. Rosa, kalau aku memang peduli uang, aku nggak bakal meninggalkan 85% saham dan pergi. Jadi, maumu apa? Sekarang aku nggak mau apa-apa. Aku cuma merasa dulu aku bodoh banget. Besok, lomba riset SMA ke-8 yang disponsori grup Saintek mengundangmu untuk memberi penghargaan. Rudy sudah bilang. Aku mau memberi mereka kejutan. Apa? Nggak apa-apa. Rosa, aku butuh beberapa hari, urusan pribadi. Boleh saja. Cuma beberapa hari. Sampai besok di acara ya. Iya. Farah, Donna, ekspresi wajah kalian pasti menghibur waktu Donna menerima piala dariku. Rudy, cari tahu apa yang dialami Kak Edi sampai sikapnya berubah. Hei! Mau kemana? Balik ke kantor. Lalu apa? Mundurlah. Bisa nggak mundur gak? Kalau nggak mundur dari Adiningrum, gimana aku membantu IPO Saintek? Yulia. Hah? Pak Edi, cuti sakitmu masih ada loh. Kenapa kamu bekerja? Aku mau mengundurkan diri. Kamu orang penting di perusahaan. Membantu Bu Farah dari awal. Cuma 3 tahun masuk 10 besar nasional. Kalau kamu pergi, perusahaan ini bisa bubar. Selama kamu dirawat, R&D perusahaan gak ada kemajuan.
10 tahun kamu berkorban tanpa pamrih. Orang luar saja lihat. Tapi di mata Farah dan Donna, aku cuma laki-laki gak berguna. Hanya sampah. Farah seharusnya sudah mendapat ahli IT baru. Begitu ya, aku akan memproses pengunduran dirimu. Setelah Bu Farah teken, kamu resmi keluar. Iya, sana. Bu Farah sudah pulang? Iya. Bu Farah, ada surat dari Pak Edi. Zaman sekarang masih kirim surat. Maaf Pak Doni, Pak Edi berpesan padaku untuk memberi surat ini langsung ke Bu Farah. Katanya ini penting banget. Bu Farah harus baca. Iya, aku tahu. Ya sudah. Apa yang mau dilihat? Cuma surat cinta butut kan? Zaman apa? Kirim surat cinta. Sudah tua, lebih kekanakan dari anak SD. Donna benar banget. Laki-laki harus fokus sama karirnya. Bukan cuma memikirkan cara murahan dan kekanakan buat mencari perhatian istrinya. Bahkan gak boleh numpang di kantor istri buat makan. Kamu benar, Doni. Andaikan Edi bisa sepertimu sedikit saja, aku sudah senang. Aduh Mama, jangan bahas dia lagi. Bikin sebal saja. Cepat, coba baju baru dari Om Doni. Om Doni janji besok jadi papa sehari di acara penghargaan lomba riset. Kalian berdua harus tampil cantik dan keren. Baiklah. Gimana yang ini? Cantik. Cocok buat kamu. Masa? Iya. Ini agak dibangkit sedikit. Nah, ini. Nah, Cocok juga ya. Cantik kan? Jadi matching. Iya, sesuai. Sekarang, beri tepuk tangan yang meriah untuk Donna Adiningrum yang menjadi juara 1 di ajang lomba riset ilmiah nasional ke-8 yang disponsori eksklusif oleh grup Saintek. Donna, terus berjuang. Kamu membuat sejarah di sekolah. Kamu kebanggaan kita semua. Kamu bintang baru yang bersinar di bidang kecerdasan buatan. Halo semuanya, senang rasanya menjadi juara. Terima kasih untuk guru dan teman-temanku. Terima kasih untuk Papa. Dia selalu memberiku perhatian dan dukungan. Bu Farah, sebagai ibu dari Donna, sekaligus pebisnis sukses, saya persilahkan berbagi pada orang tua di sini tentang pendidikan. Para guru sekalian, para siswa, orang tua, dan semuanya. Selamat siang, saya ibunya Donna. Donna menjuarai lomba riset kecerdasan buatan ini. Saya terharu. Malu juga. Sebenarnya, saya sibuk sekali. Komunikasi dan bimbingan pada Donna tidak banyak. Jadi selama ini, saya dan Donna berterima kasih padanya. Dialah yang selalu diam-diam berkorban di belakang. Farah, ternyata kamu masih mengingat cinta yang kuberikan. Dialah yang selalu mendukung dan menyemangati kami. Dia berjuang untuk kami. Untuk keluarga kecil kami, bantuannya banyak. Selanjutnya, mari sambut dia di panggung dengan tepuk tangan. Maaf, Farah, Donna. Selama ini aku salah. Dia adalah Doni Hartanto. Ah.